Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Hamdani Jaswalim. Nomor induk mahasiswa saya 053095786. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data, dan di sini saya sudah membuat programnya. Dan untuk nomor 1, kita tulis class margin sort void margin. Nah, untuk margin ini bertujuan untuk menggabungkan dua subarray yang sudah diurut. Nah, lalu in R, in L, in M, in R. In N1 sama dengan M kurangi L tambah 1. Lalu in N2 sama dengan R kurangi M. Lalu in L sama dengan mu in N1, in R sama dengan in N2. Lalu untuk fungsi dari N dan R ini untuk menampung data dari subarray yang digabungkan. Ini in dan R ini termasuk dari array sementara. Lalu for in I sama dengan 0, in lebih kecil N1, plus I, L, I sama dengan R, L plus 1. Lalu for in J sama dengan 0, J lebih kecil N2, plus J, R, J sama dengan R, M tambah 1 tambah J. In I sama dengan 0, J sama dengan 0, in K sama dengan L. Lalu will I lebih kecil N1, J lebih kecil N2. Nah, untuk will ini, inti dari proses margin adalah peluang will. Peluang ini membandingkan elemen-elemen dari L dan R ini. Di dalam will ini terdapat kondisi if. Nah, ini untuk menentukan kondisi ini, untuk menentukan elemen mana yang lebih kecil atau lebih besar. Elemen ini terpilih akan dimasukkan kembali ke array utama. Nah, lalu else RK sama dengan RJ, J++, K++, will I N1, RK, LI, I++, K++, will lebih kecil N2, RK sama dengan RJ, J++, K++. Lalu kita ketik void sort in R, in L, in R. If L lebih kecil R, in M sama dengan L tambah R garis miring 2. Sort R, L, M, sort R, M tambah 1, R. Margin R, L, M, R. Sedangkan untuk sort ini berfungsi untuk frekuensi yang membagikan array utama, sedangkan pembagian array dibagi menjadi dua, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Sedangkan sort memanggil dirinya sendiri untuk mengurutkan bagian kiri dan bagian kanan. Nah, setelah keduanya terurut,
menggabungkan fungsi kedua margin source ini untuk menggabungkan kedua source ini. Lalu static void print array in n sama dengan r titik length for in sama n sama dengan r sama dengan r titik length for in i sama dengan 0 i lebih kecil n plus i. Sistem out print r i plus tanda kutip sistem titik out print. Lalu ketik public static void main string r sama dengan 12 11 in r sama dengan 12 11 13 15 16 12 11 11 13 5 6 7 3 15 12. System of print keep array primitive r margin sort ob new margin sort ob sort r l titik 0 r length min 1. Sistem out print sort array print array r. Nah, untuk fungsi main ini sebuah objek merger sort dibuat fungsi sort. Nah, main ini adalah sebuah objek dari margin sort ini untuk sebuah fungsi sort untuk memulai proses pengurutan pada array datanya. Sedangkan given array ini adalah program sebelum diurutkan. Nah, seperti 12, 11, 13, 5, 6 dan seterusnya. Sedangkan fungsi sort array ini adalah program sesudah diurutkan. Nah, kita coba untuk proses programnya. Given array ini yang sebelum diurutkan. Given array ini yang sebelum diurutkan seperti ini 12 11 13 5 6 7 3 15 2. Nah, sedangkan sort array ini yang sudah terurut. Nah, jadi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya seperti 2 3 5 6 7 11 12 13 15. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Pertama-tama class contain sort void sort char r in sama dengan r titik lex char output sama dengan new char in con sama dengan new in 256 for in i sama dengan 0 i lebih kecil 256 i plus plus con i sama dengan 0 for in i sama dengan 0 i lebih kecil n i plus plus con r i. Lalu for in i sama dengan 1 i lebih kecil 256 i plus plus con i plus sama dengan con i kurangi 1. Lalu for in i sama dengan 0 i lebih kecil n i plus plus. Lalu output con r i min 1 r i con r i.
for in I sama dengan 0, I lebih kecil N, I plus plus R, I sama dengan output. Lalu public static for main atau string R counting sort OB sama dengan counting sort char R, GS, ER, E CSRE, OFT, OB sort, system out print, sistem out print huruf yang telah disortir. Lalu for in I sama dengan 0, I lebih ke R titik like I plus plus sistem out print R. Nah, sekarang saya mau menjelaskan sedikit yang saya tahu. Untuk metode sort ini dibuat metode yang berisi logika algoritma counting sort. Nah, ini untuk berisi logika algoritma counting sort ini. Lalu untuk char output ini dideklarasikan array output untuk menampung hasil sortiran, sedangkan array count ini untuk menghitung frekuensi setiap elemen. Nah, di sini elemennya adalah 256. Lalu untuk for yang pertama digunakan untuk menghasilkan berapa kali setiap elemen muncul dan menyimpan dalam array count ini. Nah, berapa kali muncul di sini elemennya sama ya, 256. Berapa kali muncul lalu disimpan di count ini. Lalu untuk for yang kedua memodifikasi array count sehingga setiap indeksnya menyimpan posisi akhir dari elemen tersebut di array output nanti. Nah, di sini nanti disimpan di array output ini. Untuk yang for yang ketiga adalah for in I sama dengan 1. I lebih kecil 256, I plus plus count in plus sama dengan count I min kurangi 1. Untuk yang for ketiga adalah elemen dari array asli ditempatkan ke array output sesuai posisi yang ada di array count. Lalu nilai count ini dikurangi. Nah, untuk nilai count ini nanti dikurangi 1. Ini dari bagian array asli. Untuk for yang ketiga ini bagian dari array asli. Lalu lanjut ke for yang keempat adalah for in I sama dengan 0, I lebih kecil N, I plus plus output count R, I min 1 R I count R I. Nah, untuk yang terakhir adalah menyalin data yang sudah terurut dari array output. Nah, menyalin data yang sudah terurut dari output ini kembali ke array aslinya. Lalu kembali ke array aslinya ke bentuk semula. Lalu kita gunakan adalah array karakter. Data yang kita gunakan adalah array karakter atau char R. Nah, di sini untuk char R-nya adalah GS, ER, EOFT. Nah, untuk objek counting sort ini disebut dibuat, dan untuk metode sort dipanggil. Nah, untuk kita uji cobanya kita run dulu.
Nah, yang sudah di sini hasil karnya yang sudah terurut misalkan kita diganti menjadi F-course. Nah, kalau misalkan kita diganti, kita hilangkan ini menjadi U. Nah, kita run lagi. Nah, ini untuk hasilnya F-course 2. Nah, mungkin sedikit penjelasan singkat yang saya berikan dari tugas 2 struktur data ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.